Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan bermakna, yaitu kurban. Kurban bukan hanya sekadar tradisi, melainkan juga merupakan praktik keagamaan yang syarat makna dan nilai sosial, terutama dalam konteks umat Islam. Di video ini, kita akan menjelajahi aspek-aspek dasar tentang kurban, termasuk pengertian kurban, landasan hukum kurban, dan sejarah kurban, tata cara penyembelihan hewan kurban serta hikmah ibadah kurban. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan membawa inspirasi bagi kita semua untuk menjalankan ibadah kurban di hari-hari mendatang. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, qoriba yakrabu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah sebagai berikut. Artinya, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memiliki kemampuan, tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami." Hadis riwayat Ahmad. Namun menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban maka dikategorikan orang yang tercela, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah sebagaimana firman Allah. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Sejarah kurban. Kurban, atau Idul Adha, memiliki akar sejarah yang dalam tradisi Islam dan kepercayaan monoteis sebelumnya. Dalam narasi Islam, kurban berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim yang menerima perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya, Ismail. Ibrahim dengan penuh ketundukan bersiap untuk menjalankan perintah tersebut. Namun, sebelum ia melakukannya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai pertanda kasih dan rahmat-Nya. Setelah peristiwa ini, Allah menetapkan ibadah kurban sebagai momen penting dalam agama Islam. Dirayakan setiap tahun pada tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. 1. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa, Robbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 2. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan, agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. 3. Penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dapat pula ditambah bacaan shalawat atas Nabi Muhammad. Para saksi pemotongan hewan kurban dapat turut membaca takbir Allahu Akbar. 4. Penyembelih membaca doa kabul, doa supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Sebut nama orang yang berkurban. Artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu, ya Allah, terimalah. Hikmah ibadah kurban. Ibadah kurban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ridha-Nya, juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum lemah. Ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan, serta menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Di antara hikmah berkurban sebagai berikut. 1. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. 2. Menghidupkan syariat Nabi Ibrahim yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah. 3. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah.
4. Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan miskin. 5. Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan. 6. Ikut meningkatkan gizi. Semoga pembelajaran tentang kurban ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya ibadah kurban dan manfaatnya bagi sesama. Mari kita amalkan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.